Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elisa Nurhidayanti, Mustaqimah, Nurul Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenai kekeliruan berpikir. Pengertian kekeliruan berpikir. Perkataan falasi dalam bahasa Inggris secara umum berarti gagasan atau keyakinan yang salah atau palsu. Dalam arti teknis yang sempit itu, perkataan falasi kita terjemahkan dengan istilah kerancuan berpikir atau berpikir rancu, yang semuanya menunjuk pada jalan pikiran yang tidak tepat atau keliru. Jadi, kekeliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau yang salah. Kekeliruan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Kekeliruan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasia atau falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Kesesatan terjadi karena dua hal. Yang pertama, ketidaktepatan bahasa. Ketidaktepatan bahasa adalah pemilihan terminologi yang salah. Yang kedua, ketidaktepatan relevansi. Ketidaktepatan relevansi adalah pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proposisi yang salah. Proses kesimpulan premis yang caranya tidak tepat. Premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Macam-macam kekeliruan berpikir. 1. Kekeliruan formal. Kekeliruan formal adalah bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru, yang memperhatikan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid. Terdapat beberapa contoh kekeliruan formal, yaitu 1. Kekeliruan karena menggunakan 4 term. Yang kedua, kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Yang ketiga, kekeliruan karena proses tidak benar. Yang keempat, kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis negatif. Yang kelima, kekeliruan karena mengakui akibat. Yang keenam, kekeliruan karena menolak sebab. Yang ketujuh, kekeliruan dalam bentuk disjunktif. Yang kedelapan, kekeliruan karena tidak konsisten. 2. Kekeliruan informal. Pada kerancuan informal tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen. Sekurang-kurangnya tidak terjadi pelanggaran secara langsung terhadap aturan-aturan formal. Meskipun demikian, kesimpulan yang diajukan atau ditarik sesungguhnya tidak mendapat dukungan premis-premis yang diajukan dalam argumen yang bersangkutan. Berikut di bawah ini adalah kekeliruan informal. Pertama, kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru, kekeliruan karena memaksakan praduga, kekeliruan karena menggunakan argumen yang berputar, kekeliruan karena berganti dasar, kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas, kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan, kekeliruan karena menyerang pribadi, kekeliruan karena kurang tahu, kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet, kekeliruan karena alasan terlalu sederhana, kekeliruan karena menetapkan sifat, kekeliruan karena argumen yang tidak relevan, kekeliruan karena salah mengambil analogi, kekeliruan karena mengundang belas kasih. Kemudian ketiga, kekeliruan karena penggunaan bahasa. Kesesatan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase, atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Kekeliruan ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, equivokasi. Dalam setiap bahasa selalu terdapat perkataan-perkataan yang mempunyai lebih dari satu arti. Kerancuan equivokasi akan terjadi jika perkataan yang sama digunakan dalam arti yang berbeda di dalam konteks yang sama. Kedua, ambiboli. Kesesatan ini terjadi bukan karena penggunaan suatu kata yang ambigu, tetapi karena penggunaan suatu frase atau suatu kalimat lengkap yang ambigu. Ketiga, aksentuasi. Kesesatan ini terjadi karena suatu aksen yang salah atau karena suatu tekanan yang salah dalam pembicaraan. Suatu tekanan
Suara yang salah diletakkan pada suatu kata yang diucapkan sehingga menyesatkan, membingungkan, atau menghasilkan suatu interpretasi yang salah. 4. Komposisi kesesatan ini terjadi karena penyebutan secara kolektif apa yang seharusnya disebut secara individual. Dan terakhir, yang kelima, divisi kesesatan ini terjadi ketika kita menyebut secara individual apa yang seharusnya disebut secara kolektif. Strategi menghindari sesat berpikir. Sesat berpikir pada hakikatnya merupakan jebakan bagi proses penalaran kita, seperti rambu-rambu lalu lintas dipasang sebagai peringatan bagi para pemakai jalan di bagian-bagian yang rawan kecelakaan. Maka rambu-rambu sesat pikir ditawarkan kepada kita agar jeli dan cermat terhadap berbagai kesalahan dalam menalar. Juga supaya kita mampu mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan tersebut, sehingga mungkin kita akan selamat dari penalaran palsu. Oleh karena itu, untuk menghindari kekeliruan relevansi, misalnya kita harus tetap bersikap kritis terhadap setiap argumen. Dalam hal ini, penelitian terhadap peranan bahasa dan penggunaan merupakan hal yang sangat menolong dan penting. Realisasi keluasan dan keanekaragaman merupakan bahasa dapat kita manfaatkan untuk memperoleh kesimpulan yang benar dari sebuah argumen. Sesat pikir karena ambiguitas kata atau kalimat terjadi sangat halus. Banyak kata yang menyebabkan kita mudah tergelincir karena banyak kata yang memiliki rasa dan makna yang berbeda-beda. Untuk menghindari terjadinya sesat pikir tersebut, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata atau kalimat yang memiliki makna yang tegas dan jelas. Untuk itu, kita harus dapat mengidentifikasi setiap kata atau terms yang dipergunakan.